Itu sebabnya malam ini bantu setiap kami Tuhan, untuk kami boleh tetap percaya dan berani berkata. Bukan cuma untuk perkara yang sudah dapat kami mengerti, yang terjadi dalam hidup kami, kami katakan yang Kau buat itu baik. Namun untuk segala perkara yang belum dapat kami mengerti sekalipun, yang tengah terjadi dan kami alami hari ini, kami tetap mau berkata segala yang Kau buat itu amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak pernah berani mengizinkan tangan Tuhan untuk membawa kita ke dalam keadaan yang sulit, bahkan kelihatannya berbahaya dalam hidup kita. Saya mau menyampaikan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu Saudara ikuti berita atau lihat di internet, Bapak Ibu Saudara mungkin dengar bahwa Jakarta sudah pernah 2 kali diizinkan Tuhan banjir nasional ya Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa disebut banjir nasional? Karena hampir seluruh bagian Jakarta terendam air. Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, bahkan sebagian besar Jakarta Pusat terendam air. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, tempat tinggal saya masih aman. Sebab saya tinggal di Jakarta Pusat, dan tempat tinggal saya itu satu pintu air sama istana negara. Jadi dijaga betul, tidak boleh banjir Bapak Ibu Saudara. Namun pada suatu pagi teman saya telepon bilang gini, Jeffrey, jangan tenang-tenang dulu, karena menurut berita malam hari ini pintu air Manggarai akan dibuka. Dan kalau pintu air Manggarai dibuka, banjir sampai ke tempat kamu, dia bilang. Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di tepi jalan raya. Di depan saya ada kali yang besar, lalu di seberang jalan kali itu ada jalan raya lagi. Dan tempat tinggal saya masih naik cukup tinggi, dan saya tinggal di lantai yang keempat. Jadi saya berkata begini, kalau Jakarta sudah jadi lautan air, baru saya kebanjiran di atas sana. Jadi hari itu seperti biasa saya bandingkan tubuh saya, dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya bandingkan tubuh saya, tempat tidur saya berhadapan dengan jam seperti ini. Otomatis waktu saya bandingkan tubuh saya, mata saya lihat jam, tepat pukul 12 malam. Setelah itu saya tidur. Namun di tengah lelap tidur saya, tiba-tiba saya dibangunkan oleh Tuhan. Kenapa saya berani berkata saya dibangunkan oleh Tuhan? Karena saya punya alasan untuk berani berkata demikian. Karena di tengah lelap tidur saya, tiba-tiba saya bangun. Dan pada waktu saya bangun, otomatis mata saya lihat jam lagi. Sebab jam itu tepat ada di depan saya. Dan pada waktu saya lihat jam tepat pukul 2 pagi. Jadi saya belum 2 jam tidur Bapak Saudara. Orang bilang kalau baru tidur itu lagi lelap-lelapnya susah bangun. Tapi tepat pada waktu mata saya lihat tepat jam 2 pagi, telinga saya dengar suara hujan yang keras luar biasa. Demikian kerasnya suara hujan itu membuat saya jadi penasaran. Lalu dari kamar tidur saya keluar, dari jendela kaca lantai 4, saya lompat ke jalan raya. Saya kepingin lihat apa yang terjadi di luar sana. Dan ternyata Bapak Saudara, kali di depan rumah saya airnya sudah meluap sampai ke jalan. Tapi dari atas jendela lantai 4 saya masih bisa lihat jelas aspalnya. Artinya apa? Airnya masih tipis di jalan Bapak Saudara. Rumah saya masih naik cukup tinggi dan saya ada lantai yang keempat. Lalu saya berkata gini, masih tetap aman, saya mau kembali lagi tidur. Dan pada waktu saya kembali ke kamar tidur saya melewati tangga turun ke bawah. Dan pada waktu saya melewati tangga turun ke bawah, Tuhan menggerakkan hati saya untuk turun ke bawah. Sebenarnya pagi itu saya tidak punya alasan untuk turun ke bawah. Betul nggak Bapak Saudara? Sebab jelas-jelas saya tahu airnya masih jauh dari rumah saya. Aspalnya masih bisa terlihat, berarti airnya masih tipis di jalan. Tapi pagi hari itu saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan berikan saya kepekaan yang luar biasa, sehingga di tengah lelap tidur saya bisa bangun, dan pagi itu Tuhan berikan saya ketaatan yang luar biasa. Sehingga tanpa alasan sekalipun turun ke bawah, pagi itu saya tetap turun ke bawah. Nah pada waktu saya sampai di lantai dasar Bapak Saudara, tentunya masih kering, karena memang airnya masih jauh dari rumah saya. Namun pada waktu saya sampai di lantai dasar itu, Tuhan menuntut saya memasuki salah satu ruangan yang ada di lantai dasar itu. Ruangan itu semacam gudang, isinya penuh dengan barang-barang cetakan, kertas, karton, bahkan cover-cover kaset CD saya semua ada di situ. Pada waktu saya buka ruangan itu, apa yang saya lihat? Ada satu steker colokan listrik di bawah seperti itu, sedang mengeluarkan api di situ. Saya nggak tahu, mungkin karena hujan yang berhari-hari, ada rembesan air, ada kebocoran air yang terjadi. Saya lihat ada korsleting pada colokan listrik itu, sehingga api menyembur dari colokan listrik itu. Pada waktu saya lihat itu, saya berseru, Bapak tolong saya. Lalu saya ambil iPhone, saya panggil pembantu-pembantu saya. Bapak sudah di Jakarta, saya punya 5 pembantu. Enak kan tinggal di Indonesia, Bapak Saudara. Di sini semua kerjain sendiri loh, rasain. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka tidur di lantai kelima, tidak kalah jauhnya dari saya. Nah untuk turun dari lantai 5 ke bawah perlu waktu sementara apinya makin besar. Lalu saya bilang, turunkan semua sekring yang ada. Dia juga nggak tahu yang mana sekringnya, mana stekernya. Tapi akhirnya mereka berhasil turunkan semua sekring itu, dan akhirnya apinya dapat kami atasi dengan baik.
Setelah itu saya naik lagi ke lantai 4. Saya masuk kamar tidur saya sujud di hadapan Tuhan, saya menangis mengucap syukur pagi itu. Saya berkata, Tuhan terima kasih pagi ini Tuhan bangunkan saya. Kalau saya telat bangun 10 menit, mungkin tidak perlu 10 menit, 5 menit barangkali, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya, Bapak Saudara. Ruangan itu penuh dengan barang-barang yang mudah terbakar. Api itu dari bawah dan saya ada di atas. Tapi pagi hari itu sedikit perlihatkan kembali betapa amannya hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini ada banyak orang tua. Saya mau tanya, sebagai orang tua yang baik, saya percaya ketika suatu saat kita mendapati anak kita kelelahan, mungkin dia bekerja begitu keras sepanjang hari, kita mendapati dia ketiduran di sofa. Saya mau tanya kepada para orang tua yang ada di tempat ini, sebagai orang tua yang baik, saya percaya seringkali kita tidak tega untuk membangunkannya. Betul tidak Bapak Saudara? Kita tahu dia kerja seharian dengan begitu lelah, di ketiduran di sofa. Kalau perlu bahkan ada pekerjaan yang kita bisa wakilkan, kita yang kerjakan sementara biarkan dia terus tidur. Betul tidak Bapak Saudara? Saya percaya orang tua yang baik seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan kesaksian saya tadi, bukankah mestinya saya bisa protes sama Bapak saya yang baik itu? Mestinya saya bisa protes begini, Tuhan kan tahu saya ini capek sekali. Saya melayani dari satu gereja ke gereja yang lain, dari tiap hari, dari satu kota ke kota yang lain. Tuhan gak tahu saya ini capek. Kenapa sih Tuhan gak biarkan saya terus tidur, sementara Tuhan aja yang matiin itu api sendiri? Bisa gak Bapak Saudara saya protes gitu? Bisa ya mestinya ya. Saya mau tanya Bapak Saudara, Tuhan bisa gak matiin api itu? Terlalu amat sangat bisa. Tapi kalau saya disuruh pilih, mau saya dibiarkan Tuhan terus tidur dan Tuhan yang matiin api itu, atau saya dibangunkan oleh Tuhan dan saya matiin api itu, saya pilih saya yang dibangunkan oleh Tuhan dan saya matiin api itu sendiri. Kenapa? Karena lewat seluruh kejadian pagi hari itu, saya diperlihatkan kembali janji Tuhan dalam hidup setiap kita, bahwa tidak pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya seringkali kemanapun saya melayani, saya selalu terima kesaksian dari begitu banyak orang yang diubahkan hidup mereka oleh karena salah satu ilustrasi yang ada di dalam CD saya. Bapak Ibu Saudara, kenapa ilustrasi itu mengubah hidup mereka? Karena ada banyak orang dalam hidup ini tidak pernah berani mengizinkan tangan Tuhan untuk membawa kita ke dalam keadaan yang sulit dalam hidup ini, bahkan kelihatannya berbahaya. Dan ilustrasi itu berkata begini, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pernah punya CD-nya. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi itu berkata begini, pada suatu saat aku sedang menikmati senja di dalam perahu keselamatanku yang sedang berlabuh. Lalu aku melihat ada Tuhan Yesus di ruang kemudi. Lalu dia menatapku dan berkata begini, lepaskan tali yang mengikat perahumu itu. Izinkan aku menjadi nahkodamu untuk membawa kamu ke seberang. Sebab bukan rencanaku engkau tertambat di sini. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berkata demikian, aku mencapai, Tuhan, bukankah aku lebih baik tinggal di pinggir sini, Tuhan? Saya sudah aman ada di pinggir sini. Saya sudah nyaman seperti ini. Saya tidak perlu ke tengah-tengah sana, Tuhan. Nanti saya ketemu taufan dan badai di tengah-tengah sana. Nah, pada waktu saya menjawab demikian, lalu Tuhan Yesus datang menghampiri saya dan berkata, memang di pinggir sini engkau tidak akan pernah ketemu taufan dan badai. Memang di pinggir sini engkau tidak akan pernah melihat taufan dan badai. Tapi di pinggir sini juga engkau tidak akan pernah melihat bagaimana aku berkuasa atas semua taufan dan badai itu. Di pinggir sini juga aku tidak akan pernah melihat bagaimana caranya aku mengatasi semua taufan dan badai itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita seringkali tidak pernah berani mengizinkan tangan Tuhan membawa kita dalam keadaan yang sulit, bahkan berbahaya dalam hidup ini. Itu sebabnya kita tidak pernah menerima dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu kita berdoa sesuatu, kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita doakan itu. Karena kenapa? Ada banyak hal yang kita tidak lakukan. Bapak Ibu Saudara, ternyata pada waktu saya renungkan firman Tuhan, ketika kita memohon segala sesuatu daripada Tuhan, baik itu pertolongannya, berkatnya, perlindungannya, apa saja, ternyata Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa tinggal diam.